Dan seterusnya, sesiapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dan di dalam masa Yesus ini biasanya apabila government servant ataupun wakil rakyat yang datang ke satu kampung, dan pada masa Yesus juga tidak jalan raya, mereka harus berjalan. Jadi untuk bersama-sama dengan wakil rakyat ataupun government servant yang datang ke tempat mereka, mereka harus memikul barang-barang yang dibawa. Jadi bukan saja umat tapi rakyat, ya, di sana akan membantu pegawai tersebut, wakil rakyat tersebut memikul barang-barang tersebut. Dan maksud yang Yesus sampaikan kepada kita pada hari ini adalah kita bersedia untuk menanggung apa juga penderitaan yang bakal menimpa kepada kita. Kita bersedia. Jadi apa yang mau disampaikan kepada Yesus pada hari ini adalah mengasihi sesama kita seperti yang ada di dalam bacaan Injil. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Pemungut cukai pun buat begitu. Apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, jadi apa yang kita mau lakukan hari ini adalah melakukan melebihi sesuatu kebiasaan yang kita lakukan. Jadi message hari ini bukan saja kita mengasihi, yang kita kasihi keluarga kita, yang dekat dengan kita, tetapi lebih-lebih lagi kepada mereka yang bagi kita musuh bagi kita, yang pernah mengkhianati kita, pernah menganiaya kita. Dan itulah jangkauan yang melebihi yang akan kita lakukan, yaitu kuasa menerima, mengasihi, dan mengampuni mereka. Jadi adakah kita sudah bersedia, saudara? Dan Yesus menyatakan untuk mengasihi, mengampuni mereka ini bukan mudah, bukan mudah. Sehingga kan ada yang berkata, kalau kita mengasihi mereka, mengampuni mereka adalah satu perkara yang bodoh, foolishness, stupidity. Tetapi bagi Yesus, untuk mengampuni dan menerima mereka adalah satu kebijaksanaan. Karena bagi kita mau supaya mereka kembali melihat, merasakan, mengalami kasih Tuhan sekali lagi, agar mereka juga akan kembali bersama-sama dengan kita. Dan mungkin karena mereka memusuhi kita, karena kepribadian kita, cara kita bercakap, dan sebagainya. Adakah kita menjadi agent pemisah? Dan itu kita lakukan bersama sekali. Oleh itu, di samping mengasihi sesama, mengasihi musuh kita, berdoa bagi mereka yang pernah mengkhianati dan juga menganiaya kita. Yang kedua, Yesus menyatakan, kuduslah seperti mana Bapa di surga adalah kudus. Panggilan kehidupan kita sesaudari para keturunan adalah kekudusan, kesucian. Dan mungkin kita merasa takut apabila orang lain melihat kita sudah berubah, dan sehingga mereka menganggap kita orang yang kudus. Tapi itu panggilan kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita malu? Dan pada masa yang sama kita lihat di dalam pembacaan yang kedua, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?
Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Gereja ada dua, saudara. Gereja yang ada pada hari ini dan gereja a living church, yaitu kita adalah gereja itu. We are the church. Kita tidak tertalu kepada gereja yang konkret ini. Kita adalah gereja itu. Begitu jelas di dalam pembacaan ini menyatakan kita adalah bait Allah itu. Kalau kita adalah gereja, bagaimana kita mau membuatkan gereja kita? Kita untuk datang di sini kita ada rasa hormat, ya, reverence. Karena itu kita selalu hadir di dalam kekudusan. Kita selalu mau Tuhan hadir. Begitu juga dengan diri kita, saudara. Kita respect diri kita, kita hormat diri kita, kita menerima diri kita. Kita mau supaya dalam diri kita senantiasa ada kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Kita mau gereja diri kita kudus, karena bait Allah adalah diri kita. Tetapi kenapa kita mau melakukan dosa seperti apa yang pada terima adalah sebagai contoh berzina. Apabila kita berzina ataupun melakukan dosa-dosa, kita menghina, kita mencemari, kita mengotori akan bait Allah diri kita sendiri. Kita hidup, saudari, bukan karena kita hidup, karena Yesus yang hidup. Diri kita bukan diri kita, saudara. Dari awal lagi Yesus sudah menebus segala dosa-dosa kita. Diri kita milik Yesus. Oleh itu dinyatakan di sini, karena itu janganlah ada orang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu milik Tuhan. Jangan bermegah dengan diri kita sekali. Dan akhirnya semuanya itu milikmu, tetapi kamu milik Kristus. Kristus milik Allah. Oleh itu saudari, marilah sekali lagi. Mungkin selama ini kita tidak sadar siapa diri kita. Kita adalah bait Allah itu sendiri. Marilah selalu terus tinggal di dalam kesucian kekudusan. Selalu ada rasa respect, reverence. Selalu menghadirkan Yesus di dalam diri kita. Seperti juga gereja yang ada pada hari ini. Jangan mensia-siakan akan bait Allah. Oleh itu para teman, ada 3 perkara yang kita sudah belajar pada hari ini, yaitu melakukan menjangkau sesuatu daripada kebiasaan kita, yaitu menerima, mengasihi musuh-musuh kita, walaupun sukar bagi kita minta, kita berdoa kepada Tuhan, berilah kekuatan kepada saya supaya saya dapat mencontohi kamu, saya dapat menerima mengampuni saudara saya. Mungkin saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita menjadi musuh kita yang paling dekat, tidak jauh pun. Dan berdoa, jangan berputus asa untuk berdoa kepada kita. Mereka disebabkan mereka bukan karena mereka tidak baik. Kita masih mengasihi mereka, tapi kita membenci dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan kita menghidupi kehidupan kita seperti mana Yesus telah tunjukkan kepada kita, yaitu kasihilah sesama kamu, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kasihilah saudaramu, dan lebih daripada itu kasihilah musuhmu seperti Anda mengasihi dirimu sendiri.